Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sudah dicoba nggak? Yang saya kan udah kasih duluan. Terus kalian udah mempelajari kah? Atau misalnya, Pak, wah saya sibuk ada rapat kegiatan ini, pemilihan, pemilihan ketua BEM. Udah dicoba belum? Udah, Pak. Udah kok. Gimana kok? Kesan-kesannya kok? Nah, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sekarang. Jadi, kenapa akhirnya saya berbalik lagi pengen membahas transformasi Laplace ya? Karena kalian kan kemarin mengerjakan tugas yang gain controller ya, bagaimana menghitung nilai penguatan K agar overshoot-nya sesuai dengan persentase yang kita inginkan gitu. Respon sistemnya berubah, karakteristiknya jadi berubah. Jadi awalnya responnya lambat, terus juga error steady state-nya tinggi. Nah, bagaimana mempercepat responnya juga si persentase overshoot-nya tidak melebihi persentase yang kita inginkan gitu. Nah, tapi kan di plotting hasil gambar kalian kan selalu seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan ya ini garisnya gitu. Nah ini kan waktu ya. Nah ini respon sistemnya, value-nya. Selalu seperti ini kan. Nah, padahal ya ini kan dalam domain waktu ya. Dalam domain waktu. Padahal kan sistem yang diketahui di soal itu kan dalam domain apa? S domain atau frekuensi domain ya. Nah, si MATLAB bisa memplot respon sistem yang seperti ini dalam domain waktu, artinya dari yang awalnya S domain, kan di soal teman-teman ketahui, kita clear, kita cek yang ini ya. Nih. Nah, yang punya ini kelompoknya Gazi. Nah, di soal itu kan, nah ini sistemnya kan, dalam S domain tuh. 3S kuadrat plus 6S plus 2. Artinya ada proses pengubahan ya di MATLAB itu. Ini kan dalam responnya dalam domain waktu. Kalau domain frekuensi itu biasanya bentuk-bentuk seperti spektrum. Kalau kita dicek jantung di rumah sakit kan ada spektrum-spektrum gitu ya. Nah itu tuh biasanya seperti itu bentuk frekuensi domain tuh. Nah kalian kenapa pasti 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 bingung ya kalau MATLAB. Kalau intinya saya pengennya gini dah. Eh, Tools itu untuk membantu kalian menghasilkan jawaban gitu. Tapi fundamentalnya kalian harus tahu artinya di sini ada proses proses eh, konversi dari Y domain ke time domain. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui transformasi Laplace. Lalu di sini juga saya akhirnya kan membahas duluan terkait ini nih apa respon sistem order 2 bahkan ya. Tapi ini belum saya jelaskan. Nah, di sini kan akhirnya kan membentuk sebuah persamaan persamaan G ini kan kalau ini G awal kan G open, nah ini G overall kan dalam S domain ini order 2 gitu. Nah, ini tuh kan perlu nantinya untuk kita bisa ngeplot seperti ini, grafik seperti ini, kita harus pindahkan dulu dari time domain dari S domain ke time domain. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Akan tetapi, kalau di dalam eh, S domain, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, perkalian seperti ini kan sebuah fungsi ya. Walaupun ini adalah K-nya berupa konstanta. Tapi misalkan nanti si K-nya yang di sini, si K yang di sini itu adalah sebuah fungsi PID. Nah, fungsi PID itu atau kendali PID itu dalam S domain juga ini tuh nanti dikalikan kan kalau misalnya seperti ini kan hubungan cascade ini. Nah, kalau perkalian di dalam S domain kan tinggal dikalikan aja. Nah, terus kalau dalam penyelesaian dalam S domain itu kita tidak bisa langsung menemukan solusinya.
sehingga kita nantinya bisa ngeplot gini lah. Jadi bentuknya kan nantinya YS ya. YS itu atau CS per RS ya, itu sama dengan output lah. Kan kita sulit kalau dalam time domain ngeplottingnya seperti ini. Tapi kalau kita ubah dari YS itu ke dalam time domain, tanpa bantuan MATLAB, kalian bisa membuat grafik ini dengan memberikan menghitung lah nanti inputnya. Kan kalau dalam persamaan garis lah gitu. Misalkan Y sama dengan atau jangan YT gitu kan. Nah, T-nya nanti dihitung 2T plus 5 misalkan. Nah, sehingga kan kalian nanti bisa bisa ini ya, bisa ngeplot kalau misalkan T-nya 0, maka ininya menjadi 5, Y-nya 1, maka ininya menjadi 7 misalkan. Sehingga nanti kan kalian bisa ngeplot ya gini. Ngeplot respon sistemnya atau outputnya. Berarti kalau saat X-nya T-nya 0, nah berarti di sini 5 Y-nya. Berarti di sini 5. Lalu kalau 1, 7. Terus gitu kan. Nah, sehingga bisa ngeplot ini. Nah, begitupun di sini. Nanti kalian juga bisa ngeplot hasil dari respon sistemnya gitu. Jadi nanti bisa membandingkan, oh hasil perhitungan kalian seperti ini, hasil respon sistem di MATLAB juga seperti ini. Nah, cara kita mengetahui itu adalah dengan transformasi Laplace. Ya, meskipun nanti dibahas lagi sama Bu Elisa, tapi nggak apa-apa, biar nanti saat saya lihat di RPS-nya Bu Elisa itu membahasnya nanti setelah UTS. Tapi nggak apa-apa, ini biar nanti kalian make sense penggunaannya di sini gitu. Karena kita harus bahas duluan. Ya mungkin untuk tahun depan nanti kita minta Bu Elisa untuk bahas duluan karena ini dipakai di sistem kendali gitu ya. Nah, ini balik lagi kan awalnya minggu lalu kita membahas terkait pemodelan sistem dalam domain waktu lah gitu ya. Akhirnya fungsinya di dalam fungsi T. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan kita ada sistem di dalam domain waktu, kalau kita mau menyederhanakan sistemnya misalnya seperti ini. Ini kan YT sama dengan UT konvolusi, ini bintang ini konvolusi dengan GT. Sehingga kalau misalkan bayangkan kalau sistemnya banyak nanti akan ada feedback gitu ya. Itu kan akan sulit ya, akan sulit mencari solusinya. Karena ini melakukan konvolusi. Konvolusi itu bukan perkalian biasa, tapi seperti ini, mengintegralkan yang UT GT ini gitu. Nah, ini fungsinya seperti ini. Nah, Laplace ini seorang ilmuwan yang akhirnya mengkonvert dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga dia menemukan kondisi di mana kalau dalam domain frekuensi itu kalau ada dua hubungan cascade ya sudah kita kali langsung. Nah, tapi si perkalian USGS ini dengan UT konvolusi dengan GT ini ekivalen ya, sama. Baru nantinya harus ketemu solusi kan YT-nya YT itu apa gitu biar kita bisa ngeplot seperti tadi respon sistemnya. Nah, kita inverse transformasi Laplace kan sehingga nanti udah ketemu lah kita bisa ngeplot. Nah, hari ini kita akan bahas dulu transformasi Laplace. Jika kita membuat diagram blok dalam fungsi waktu, kita melakukan konvolusi yang mana lebih sulit jika blok diagramnya kompleks. Nah, kan ada hubungan cascade dikonvolusikan. Apalagi nanti ada hubungan feedback kan sulit lagi. Nah, makanya nanti kalau misalkan sudah ada sistem dalam domain waktu, kita selalu ubah dulu ke dalam domain frekuensi atau S domain sehingga nanti analisisnya bisa lebih mudah. Jika dalam domain S kita cukup melakukan perkalian ya. Kalau dalam domain waktu mah kalau ada cascade itu, kalau ada feedback kan kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi nanti kalian harus sudah pahami hubungan cascade, paralel, dan juga feedback ya. Analisis dalam domain waktu dan domain S itu setara, artinya jadi saat kita sudah convert ke domain S, itu tuh prosesnya nantinya kalau kita inverse transformasi Laplace-kan lagi, itu masih setara dengan fungsi waktu. Hanya lebih memudahkan kita gitu hasilnya ya. Dalam aplikasinya, kita dapat memodelkan sistem dalam domain S berdasarkan respon sistem jika diberi input, ataupun dalam domain waktu berdasarkan analisis matematis gaya yang terdapat pada sistem. Nah, kalau kemarin pemodelan yang kita lakukan sebenarnya langsung di dalam domain S ya, yang model sistem elektrik kan langsung LS, super CS gitu ya. Terus yang model
eh, cruise control itu juga langsung kita convertkan dalam domain sebenarnya. Tapi fungsi awalnya harusnya dalam domain waktu kan. Ya, coba untuk mempermudah kita convertkan. Nah, artinya kita sudah dalam domain S misalkan ya. Nah, nantinya kan kita ingin mencari solusi dan juga memplot gitu. Kalau sama MATLAB udah langsung dia bisa ngeplot dalam domain waktu kan, si respon sistem yang overshoot-nya misalnya tadi tidak lebih dari 3% atau 5%. Nah, kita harus tahu caranya si MATLAB itu kan bekerja berdasarkan programmer di belakangnya. Nah, programmernya pun nggak sembarangan kan, berarti paham dulu konsep uh, transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace sehingga si MATLAB-nya bisa memplot grafik itu gitu. Nah, ini juga menjadi cerita. Kemarin kan kita ada ini ya, ada tinjauan kurikulum dari tiga instansi. Yang pertama dari BRIN, yang kedua dari industri, yang bidang AI, terus yang ketiganya itu dari Aptikom, jadi Asosiasi Profesi Ilmu Komputer, Informatika dan Komputer. Nah, ternyata dari industri bilang saya katanya dulu merasa apa sih rumus-rumus fundamental yang diajarkan oleh dosen saya gitu ya cukup mengerti aja saya bagaimana pengoperasiannya gitu ya, menghitungnya bagaimana sudah aja cukup. Waktu itu saya belum belum tahu gitu itu buat apa gitu, yang penting saya ngikutin dulu berhasil gitu menyelesaikan kelas. Tapi setelah saya di level senior katanya untuk penerapan AI sebias yang bidang di perusahaan saya, ternyata saya baru tahu bahwa untuk nanti kita membuat sebuah program AI misalkan atau model AI, kan sebagai orang-orang yang membuat itu kan mengcoding tuh. Nah, coding itu kan apa yang diterapin? Ya rumus-rumus fundamental, guys. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini, Pak, ini sudah ada di MATLAB. Kalau dulu, Pak, ini sudah ada di Proteus kok. Kenapa kita pelajari lagi gitu untuk menghitung sebuah tegangan atau arus di titik tertentu di dalam rangkaian. Nah, tapi kan nanti ada satu sisi di mana kalian bertugas misalkan yang software development kan atau software atau web development, tentu di situ kan ada penerapan rumus-rumus fundamental untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, makanya kita karena bentuknya universitas, fundamental-fundamental science itu yang memang harus dibahas gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini transformasi Laplace itu fungsinya untuk mengubah fungsi sistem dalam domain waktu ke domain frekuensi. Nah, nih kalau time domain seperti ini ya, ini T, ini amplitudonya gitu. Kalau dalam ini sinusoidal, ada yang rapat banget, ada yang random begitu ya sinyalnya. Tapi kalau dalam domain frekuensi itu hanya garis-garis aja titik. Nah, ini kalau makin rapat makin banyak. Jadi yang di sininya itu, yang X-nya itu adalah frekuensi, yang Y-nya itu amplitudo sinyalnya. Jadi seperti ini. Ya, kita kan ngeplotnya nggak gini ya di MATLAB itu. Jadinya malah time domain. Artinya kita harus mengetahui bagaimana mengubah dari S domain ke time domain itu ya. Nah, selanjutnya transformasi Laplace juga menyederhanakan persamaan matematis yang mengandung operasi turunan atau diferensial atau integral menjadi persamaan yang berisi perkalian atau pembagian biasa. Itu yang tadi yang dalam S domain itu, yang perkalian dikalikan langsung, pembagian juga dibagikan langsung kan kalau misalkan dalam feedback. Lalu transformasi Laplace juga dapat mengubah fungsi umum, yaitu contohnya fungsi sinus, sinusoida teredam, fungsi eksponensial, menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Metode ini memungkinkan untuk meramal kinerja sistem menggunakan grafis tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sehingga kalau misalkan kita sudah tahu S domainnya kan lebih mudah prosesnya. Kalau misalkan nanti menambahkan gain K, menambahkan nanti controller PID misalkan, ya udah kan perkalian aja. Jadi cascade, paralel dan feedback itu dipakai lagi. Lalu ada pergeseran, misalkan pergeseran moving object ya yang udah kita pelajari itu bisa lebih mudah. Nah, lalu nantinya kita bisa menganalisis ya komponen transient dan steady state itu tuh dianalisis nanti. Jadi transient itu respon sistemnya menuju saat dia menuju steady state itu kan ada yang cepat, ada yang overshoot dulu. Nah, itu transient. Nah, steady state itu adalah nilai akhirnya nanti. Nah, jadi untuk mempermudah analisis tujuan utamanya. Nah,
Kalau misalkan ada sebuah persamaan diferensial, guys, dengan transformasi Laplace itu ada prosedur yang harus kita lewati ya. Nah, kita tahu persamaan diferensial itu berada dalam fungsi waktu, ft misalkan ya. Kita transformasikan ke fungsi ke S domain sehingga menjadi fungsi S dengan transformasi Laplace yang akan kita bahas. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Jadi pada akhirnya mayoritas kalian tidak menurunkan dari domain waktu ke domain Laplace itu atau domain S itu eh, secara integral ya gitu. Kita hanya pakai, bukan hanya sih, mayoritasnya nanti kalian akan memakai tabel transformasi Laplace ya. Yang mana itu ada nanti ada fungsi-fungsi khusus yang sudah ada transformasi Laplace-nya, lalu nanti akan ada eh, frekuensi shift domainnya, ada pergeseran lah kalau misalkan digeser. Nanti ada tabelnya di depan ya. Udah juga kan, saya udah kasih ke kalian ini PowerPoint-nya. Kalau nanti bukunya itu di bukunya NIS ya, yang control system, feedback control system gitu atau apa dari bukunya tuh ya. Persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Nah, operator Laplace itu kan di integral pangkat minus ST ya. Terus penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu, yaitu inverse transformasi Laplace. Nah, kalau sudah ketemu solusinya di dalam inverse transformasi Laplace di domain waktu, itu kita bisa plotting kan si respon sistemnya. Hasil inverse transformasi Laplace ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Nah, sehingga kan si MATLAB bisa memplot tuh dalam domain waktu kan respon sistemnya. Nah, ini prosesnya. Pertama kita punya fungsi dalam domain T, xt dan yt, inputnya xt, outputnya yt, di dalam time domain, rangkaian time domain lah gitu ya, di dalam domain waktu. Lalu kita transformasi Laplace-kan menjadi dalam S domain, sehingga yang tadinya ada G, G, apa sih kalau yang di video itu tuh, G awal tuh, oh G open loop ya, G open loop, terus nanti kita pakai K, nah itu menjadi G overall, nah di dalam S domain kan ketahuan tuh, fungsi akhirnya kan ada K per sekian S kuadrat plus 2S, misalkan plus 5 misalkan. Nah, itu kan dalam S domain. Lalu di inverse transformasi Laplace kan, nah sehingga nanti ketemulah fungsi akhir YT-nya. Jadi sebelum mencapai YT ini, kalau ya bisa saja ya dalam time domain, cuma kan sulit ada pakai konvolusi nantinya. Di mata kuliah pengolahan sinyal digitalnya, Bu Dewi sebenarnya ada konvolusi nantinya. Kalian sudah mengontrak pengolahan sinyal digital nggak? Halo? Kok saya Sudah, raise? Pak. Lagi belajar ya? Pengolahan sinyal dan sistem, Pak. Oh, Ya, sama Bu ya, Dewi. betul Ya, itu. betul. Itu udah belajar. Udah dikontrak kan ya? Sudah. Oke. Nah, itu nanti akan belajar konvolusi kalau kalau nggak salah ada konvolusi nggak? Belum ya? Oke, pokoknya ada konvo. Hah? Iya, belum untuk konvolusi. Oke. Nah, ini bentuk umumnya transformasi Laplace itu seperti ini guys. Jadi dari fungsi ft ditransformasi Laplace kan menjadi fungsi fs ya. Jadi kalau dalam fungsi waktu itu f-nya kecil, t-nya kecil, fs itu adalah fungsi ft yang telah ditransform ke domain S gitu. Jadi fs bentuknya, f-nya gede, s-nya kecil. Jadi fungsi fs dari ft setelah ditransformasi Laplace kan caranya seperti ini ya. Operator Laplace-nya ini yang pangkat minus st dt. Jadi integral 0 sampai t hingga dari ft dikali pangkat minus st dt. Nah, ini fungsi awalnya bagaimana si sistem atau si fungsi dalam domain waktu diubah dalam domain Laplace. Nah, ini fs-nya transformasi Laplace dari ft. Nah, nanti itu sebuah pasangan ya, nanti di akhir di inverse transformasi Laplace itu. Nah, ini pasangannya. Jadi nanti
di sini tuh kan udah bentuknya Fs ya. Nah, kalau mau kita jadi Ft kan lagi, jadi Laplace inverse dari Fs. Nah, ini Laplace inverse itu L pangkat seperti L, ini pangkat minus 1 dari Fs. Maka ini nantinya jadi Ft lagi. Ft di sini yang sudah ada solusinya nanti. Jadi kalian bisa ngeplot. Nah, oke. Nah, ini Ft-nya fungsi waktu T sedemikian hingga Ft0 untuk T lebih besar dari T lebih kecil dari 0. Jadi ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu si Ft-nya itu harus 0 untuk T yang lebih kecil dari 0. S merupakan variabel kompleks yaitu S plus ini tuh pi ya atau theta ya plus j omega. Jadi itu fungsi kompleksnya, variabel kompleksnya. Nah, itu seperti huruf L itu simbol operasional yang menunjukkan bahwa besaran setelah simbol tersebut ditransformasi dengan integral Laplace. Jadi transformasi Laplace. Jadi pembacaannya adalah Fs sama dengan transformasi Laplace dari Ft gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini hasil dari beberapa contoh fungsi-fungsi sederhana, fungsi-fungsi dasar ya, yang nantinya akan ada di tabel transformasi Laplace sih sebenarnya nih teman-teman. Tinggal pakai yang di sini nih. Nah, yang di sini sih. Nanti tinggal teman-teman pakai ya. Nah, kita cek. Nggak bisa cek. Nah, ini adalah sebagai contoh. Kan kalau kalian ngeplot itu diberikan fungsi step ya. Kalau di M-file itu step misalkan ya, step plot gitu. Nah, artinya dia diberikan yang tadinya sistemnya udah kalian tentukan, nah, lalu diberikan input step gitu. Input step itu artinya kalau di dalam domain waktu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan input step-nya itu 5, misalkan Ft itu 5. Artinya ini diberikan ke sistem bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi mau di detik berapapun dia amplitudenya sama gitu. Ini seperti fungsi DC lah kalau dalam listrik. Selama sumbernya kalau DC ya baterainya masih ada, dia akan terus seperti itu. 5 volt berarti 5 terus. Nah, ini dalam fungsi T-nya seperti ini. Dia sudah memenuhi syarat, jadi kalau Ft-nya akan sama dengan 0 jika untuk T kurang dari 0 ya, untuk T yang misalkan di saat T min 1 di sini, nah dia 0 kan, nggak ada. Dia hanya ada di saat T sama dengan 0, lanjut terus ke T sampai selanjutnya gitu. Nah, seperti tadi masukkan ke rumus ini, ke rumus transformasi Laplace, Ft dikalikan E pangkat minus St integral 0 sampai tak hingga ya. Nah, kita masukkan Ft-nya itu apa tadi? Ft-nya itu A ya. A itu ya sebuah konstanta lah. Kalau A-nya 5 berarti 5 gitu. Berarti A itu sebuah konstanta. Nah, kalau konstanta dalam integral mungkin Pak Supri udah membahas, jadi bisa dikeluarkan kan A-nya di dalam integralnya. Jadi kita tinggal integralkan yang E pangkat minus St. Nah, A-nya keluar, integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus St dt. Nah, kita lihat. Kalau E diintegralkan, ini kan S ini di sini adalah sebuah konstanta juga ya, pangkat. Nah, artinya dia menjadi pembagi ya Pak, berkurang gitu ya. Biasanya kan pangkatnya ditarik ke depan kan kalau integral itu. Berarti integral dari 2x kan berarti 2 per 2, 1 berarti. Ya bener kan ya? Itu turunan, sorry, itu turunan. Kalau integral itu pangkatnya naik kan. Nah, ini pun sama ya. Cuman kalau E itu diintegralkan, dia pangkatnya tetap ya, tidak berubah. Sehingga ini ya, yang S-nya itu jadi minus 1 per S, karena ini minus pangkatnya. Minus 1 per S, nah ininya tetap ya, tidak naik pangkatnya. Kan kalau integral dalam
fungsi biasa mah naik ya si pangkatnya itu. Awalnya X pangkat 2 jadi X pangkat 3 gitu. Integral X pangkat 2 misalkan jadi 2/3 X pangkat 3 misalkan. Nah, kalau ini mah enggak tetap ya. Jadi pangkatnya seperti ini, tetap pangkat minus ST, ini min 1/S-nya. Jadi di depan. Nah, ini kan masukkan batas atas batas bawah kan ya. Batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 0. Nah, ini minus 1/S kan sebuah konstanta juga. Nah, kita cek batas atasnya tak hingga. Batas atas tak hingga itu berarti pangkat minus tak hingga gitu ya. Nantinya akan ada tak hingga di sini. Kan kalau kita tahu kita masukkan angka tak hingga, maka ini akan menyebabkan pangkat tak hingga lah gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan ini sama dengan pangkat tak hingga gitu kan. Nah, sebuah bilangan ini 1 dibagi tak hingga gede banget gitu. Ini kan akan menjadikan 0 ya, mendekati 0 atau bahkan jadi 0 ya, karena tak hingga itu gede banget. Sebuah bilangan dipangkatkan tak hingga berarti akan menyebabkan bilangan tak hingga juga 1 dibagi banyak sekali dibagi tak hingga, maka akan mendekati 0. Maka ini 0. Nah, kalau ini batasnya dikasih dengan 0. Batas bawah kan, batas atasnya tak hingga, dikurangi batas bawahnya. Pangkat minus 0 di sini. Nah, minus semua bilangan dipangkatkan 0, maka akan menjadi 1 ya. Nah, ini karena dikurangi batas bawah, tadi seperti ini. Nah, ini jadi sisanya minus 1/S kali 0, 0. Minus 1 kali minus 1. Minus 1/S dikali minus 1, ya 1/S gitu. Nah, 1/S kan sisanya. Berarti A/S. Nah, sehingga fungsi FT kalau kita FT sama dengan A ya, sama dengan sebuah nilai amplitude yang mana itu fungsi step. Nah, itu tuh dalam Laplace-nya itu menjadi A/S. Jadi kalau FT-nya 5, tentukan transformasi Laplace dari FT sama dengan 5. Maka kalian langsung jawab aja. Jadi nanti menggunakan tabel ya, nggak mesti menghitung integralnya. Langsung aja 5/S berarti si jawaban kaliannya nanti. Nah, begitu ya. Ini masih mudah lah. Nanti juga ini pas kalian udah coba. Nah, kita next. Nah, ini fungsi rem. Nah, ini juga bisa menjadi input nantinya. Jadi sebuah sistem itu kan diberikan input step untuk mengecek respon sistemnya, bisa juga diberikan fungsi rem, diberikan fungsi impuls nantinya. Nah, ini kalau si fungsi rem itu FT-nya itu sama dengan KT, sehingga kan fungsinya akan lurus ke atas gitu. Kalau tadi fungsi step mah ininya sebuah konstanta 5 misalkan. Nah, maka grafiknya kan sepanjang grafiknya T sama dengan 0 sampai T sama dengan naik terus, ini akan 5 terus. Nah, kalau fungsi rem itu, fungsi dalam domain waktunya FT sama dengan KT. Jadi K ini sebuah konstanta juga, sehingga fungsinya akan menaik terus. Jadi kalau misalkan dalam T sama dengan 1, nah 1 kali K, tergantung K-nya. Nah, kalau di sini, fungsi ini, K-nya itu 1 misalkan. Maka saat T-nya 0, maka ininya 0 kan di sini. Lalu misalkan saat T-nya 1, berarti kalau K-nya 1 juga, 1 kali 1, 1 di sini kan. Lalu 2, terus dia akan naik terus gitu ya. Sampai T lebih besar dari 0. Terus menaik, fungsi rem itu namanya. Nah, selanjutnya, kalau dia ditransformasi Laplace-kan, maka ya ini FT-nya itu tetap dikali dengan pangkat minus ST, nanti dimasukkan sedemikian rupa sehingga yang K ini konstanta dikeluarkan, lalu T diintegralkan. Nah, nanti ketemulah fungsinya itu seperti ini. 1/S kuadrat. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan soal, tentukan transformasi Laplace dari FT sama dengan 5T misalkan. Atau misalkan 10T. Maka fungsi
transformasi Laplace dari fungsi ft ini, misalkan yang ini dicontoh sama dengan 10t, maka langsung aja 10 per s kuadrat. Jadi kalau ada t berarti menjadi fungsi rem gitu. Jadi di tabel kalian lihat 10 per s kuadrat. Jadi nanti kita akan fokusnya menggunakan tabel transformasi Laplace ya mayoritasnya ya. Selanjutnya ini untuk fungsi sinusoidal. Nah, ini kalau ada fungsi sinus AT misalkan AT, A-nya ini omega t. Jadi nanti transformasi Laplace-nya kalau fungsi sinus menjadi A per S kuadrat plus A kuadrat. Langsung saja dipakai. Nanti akan ada fungsi apa lagi? Eksponensial menurun. E pangkat minus AT. Nah, nanti kalau ada FT-nya E pangkat minus AT, berarti Fs-nya 1 per S plus A. Nah, nanti kalau misalkan ada konstanta, Pak, 5E pangkat minus AT, ya ini jadi, kan di depannya jadi 5 dikali 1 per S plus A, berarti 5 per S plus A. Jadi ini kalau ada konstanta, kan kalau diintegralkan, kan tinggal dikeluarkan konstantanya. Nah, pada akhirnya akan ada Laplace transform table yang nanti bisa langsung kalian pakai ya. Kalau fungsinya dot misalkan impuls lah gitu ya, dia hanya ada di satu waktu. Nah, ini Fs-nya angka biasa 1. Nah, kalau ini UT itu yang tadi ya, yang step input, maka Laplace-nya 1 per S. Kalau UT itu di sini artinya kan di depannya ada ini ya. Si kalian bingung. Di depannya kan ada sebuah angka di sini. 5 UT berarti. Nah, ini UT itu menandakan ini domain waktu. Berarti kalau ini 5, berarti di sini menjadi 5 per S kan gitu. Kalau di sini 10, berarti ini fungsi Laplace-nya dalam domain Laplace-nya 10 per S. Gitu. Nah, kalau TUT, kita fokusnya ke ini aja, ke depannya T. Nah, ini T itu fungsi rem. Nah, ini menjadi 1 per S kuadrat. T pangkat N dari UT, nah ini berarti nantinya Laplace-nya N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Ini N plus 1-nya di pangkatnya ya. Nah, ini juga yang tadi, E pangkat minus AT, maka ini menjadi 1 per S plus A. Nah, ini kalau sinus omega T itu yang tadi A itu tadi, menjadi A per S kuadrat plus A kuadrat. Atau omega, kan A itu omega ya, kecepatan sudut. Lalu cos omega T, UT, menjadi S per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, itu untuk Laplace transform yang umum, yang general. Nah, nanti itu akan ada teorema yang bisa diterapkan gitu untuk mempermudah kita. Nah, contohnya nanti akan ada, ini teorema awalnya yang dari definition-nya, bahwa si Laplace itu adalah integral dari 0 sampai T hingga dari Ft dikali E pangkat minus St dt. Nah, ada linearity theorem. Maksudnya, kalau dari fungsi Laplace transform ini, kalau ada konstanta di sini, K misalkan, K dikali Ft, misalkan Ft-nya adalah TUT atau dalam rem, berarti K-nya nggak mesti ditransformasi Laplace kan, keluarkan saja K-nya, jadi pindah ke sini K-nya. Jadi sehingga tinggal dikalikan dengan konstantanya gitu. Itu linearity theorem. Atau, nah itu kan jadi fungsinya mengikuti Laplace transform table yang kiri, tinggal dikalikan dengan konstantanya berapa. Di depan nanti kita akan ada contoh ya, biar teman-teman tidak pusing dan terbayang cara pengerjaannya. Nah, ini juga ada linearity theorem yang kedua. Kalau misalkan kita ada dua fungsi dalam domain waktu yang ditransformasi Laplace kan, kita selesaikan saja satu-satu ya. Jadi jangan dua-duanya. Jadi F1 ditransformasi Laplace kan, F2T juga ditransformasi Laplace kan, maka juga kan. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, dalam domain waktu ataupun dalam domain frekuensi itu sebenarnya setara gitu, sehingga hasilnya pun setara. Jadi udah langsung dibelahkan saja hasil dari transformasi Laplace masing-masing fungsinya.
Nah, ini yang nantinya akan ada sedikit pemahaman yang frequency shift theorem. Kalau misalkan di sini ada pergeseran E pangkat minus AT dari FT, jadi ada frekuensi shift yang digeser, ada frekuensi yang digeser. Kalau dulu dalam rangkaian listrik atau dasar listrik itu tuh yang fasor ya, konsep fasor yang akhirnya menyebabkan perbedaan fasa sekian derajat gitu. Sebesar pi gitu, digeser ke kanan, digeser ke kiri. Nah, itu kan ini pun sama, jadi ada pergeseran lah gitu ya. Sehingga digeser sebesar E pangkat minus AT, maka nanti fungsi transformasi Laplace-nya Fs plus A. Artinya Fs plus A ini adalah kalau di sininya UT misalkan ini, atau TUT, ya misalkan ini contohnya itu E FT dari E pangkat minus AT, ini harusnya di atas. Nah, E pangkat minus AT dikali dengan T, UT gitu. Nah, berapakah transformasi Laplace-nya? Maka Fs-nya itu adalah TUT itu, T itu kan 1/S kuadrat ya. Harusnya 1/S kuadrat kan gitu. Nah, karena ada frequency shift theorem, ada S plus A, maka ini menjadi 1/S plus A. Nah, gitu maksudnya. Dikuadratkan. Jadi Fs plus A-nya ini nanti mengikuti Laplace transform tabel yang sebelah kiri gitu. Nah, yang awalnya S menjadi S plus A gitu. A-nya berapa nanti tergantung. Ini A-nya nanti 5T, 6T, itu tergantung di soalnya ya. Oke, nanti kita akan ketahuan lah. Lalu ada time shift theorem, jadi nanti akan ada di Ft-nya itu digeser fungsi waktunya, jadi ada T tambahan. Nah, nanti caranya seperti ini. Nanti akan ada contohnya juga. Lalu ada scaling theorem, hasilnya seperti ini. Nah, nanti yang dipakai juga yang ini ya, yang 789 ya. Jadi kalau ada df dt, bentuknya f-nya diintegralkan, diturunkan, diferensialkan di dalam fungsi waktunya, maka di dalam Laplace-nya nanti akan muncul seperti ini. Kalau diturunkan sekali si ft-nya, ft dt kan di sini tuh ya, atau df dt lah. Jadi fungsi ft-nya nanti yang diketahui diturunkan, maka hasilnya menjadi SFS min F0. Nah, ini F0-nya ini adalah nanti fungsi dalam Laplace kalau T-nya sama dengan 0 gitu, atau S-nya sama dengan 0. Nah, nanti kita akan ada contohnya juga. Kalau diturunkan 2 kali, guys, menjadi S kuadrat plus Fs, SF0 minus F turunan pertama dari fungsi Laplace-nya. Nah, nanti kita akan cobalah yang ini. Ini yang ketiga juga sebenarnya kalau misalkan nanti akan ada pangkatnya diintegralkan 2 kali apa 3 kali, nah nanti mengikuti rumus ini ya. Ya maksimal di 2 kali atau 3 kali lah nanti di soalnya ya. Nggak akan sampai 5 kali karena nanti terlalu panjang lah persamaannya. Jadi yang penting konsepnya tahu, nanti dibahas lebih detailnya di mata kuliah matematika lanjut ya. Nah, kita lanjutkan sehingga ini kita bisa, ini adalah misalkan contohnya yang penurunan dari persamaan matematis ya di dalam sebuah sistem apa gitu ya. Nanti hasilnya persamaannya seperti ini. Gunakan transformasi Laplace, UT adalah unit step. Nah, artinya si UT-nya ini, inputnya ini adalah unit step nanti untuk mengecek respon dari sistem ini. Nah, tentukan YS jika kondisi mula adalah 0. Nah, ini sebenarnya udah langsung ke soal yang rada advance sedikit, tapi nggak apa-apa, kita akan cek. Nah, soalnya seperti itu, UT-nya adalah fungsi step. Nah, fungsi step tadi yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Nah, yang ini tadi. Bahwa UT-nya itu adalah fungsi step. Maka fungsi step itu adalah FT sama dengan
A gitu aja ya. A artinya A-nya anggapnya 1 kalau nggak disebutkan ya. Sehingga nanti yang di sini 32 dikali 1/s kan UT-nya kalau dilaplaskan langsung kan UT itu dalam laplasnya 1/s. Jadi 32 K kan di sini konstanta atau A-nya nilai A-nya tadi di depan dikalikan dengan 1/s. Jadi 32/s. Nah, kita cek penurunannya seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah biar nggak menghalangi. Nah, solusinya adalah ini kalau pakai yang Zoom itu nggak bisa kita langsung back ya. Pakai yang dari PowerPoint aja ya, bisa nggak? Oh, ada nah di sini. Nah, gitu. Oke. Kalau kita cek, tadi di soal disebutkan bahwa kondisi mula adalah 0. Berarti F0-nya sama dengan 0. Maka di sini disebutkan menggunakan using item 2 in table 2.1. Nah, berarti ini di bukunya NIS ya. Nanti kalian cek aja di halaman 49 atau berapa gitu. Nah, 2.1 berarti ya, poin 4. Poin berapa nih? Table 2 item 7 dan 8. Nah, item 7 dan 8. Oh, item 2 di 2.1. Nah, ini UT, ini. Yang ini. 7 dan 8 di poin di tabel 2.2. Nah, ini kan kalau misalkan ada diturunkan, maka kita ngikutin yang itu. Mana nih kursornya nih? Nah, the initial condition of YT and ini YTDT, jadi turunan pertamanya adalah Y0-nya sama dengan 0 dan Y dot-nya sama Y dot 0 itu berarti kondisi awalnya sama dengan 0. Maka Laplace transform dari persamaan yang di sini D kuadrat YT per DT kuadrat ditambah 12 DYT DT ditambah 32 YT sama dengan 32 UT, maka menjadi seperti ini. S kuadrat YS, 12 SYS, tambah 32 YS. Tapi sebenarnya kita ngikuti yang tabel 7 dan tabel 2.2 yang item 7 dan 8. Di sini disebutkan kalau misalkan di sini kan yang kuadrat ya, berarti kita pakai yang ini guys. S kuadrat Fs, nah, berarti di sini kan sebelum ke sini kita turunkan menjadi S kuadrat YS karena fungsinya adalah YT ya. Ini YT diturunkan 2 kali, berarti ngikuti yang ini nih guys. S kuadrat YS. Ini tergantung ya kalau fungsinya Y, kalau F gitu ya. Min. Nah, di sini ini yang ini dulu, yang kita turunkan yang ini dulu atau kita tulis di sini. Nah, ini kan kalau dilaplaskan itu transformasi Laplace dari keseluruhan ini, transformasi Laplace dari sini adalah kita turunkan satu-satu dulu. Kan tadi ada mengikuti aturan yang linearity teoremnya. Berarti selesaikan dulu satu-satu kan, karena ini minta ini dilaplaskan, ini dilaplaskan, ini dilaplaskan, selanjutnya juga dilaplaskan. Maka satu-satu dulu laplaskan. Yang ini D kuadrat YT per DT kuadrat artinya ngikuti yang nomor 8 ini ya. Differentiation theorem. Jadi kalau ininya dikuadratkan 2 kali atau diturunkan 2 kali, maka fungsinya seperti ini nantinya. Maka tulis aja. Menjadi ini adalah S kuadrat. Nah, S kuadrat YS, Y-nya Y besar. Terus di sini min SF 0. Berarti di sini min S Y 0. Lalu min Y turunan pertamanya ya, Y 0. Nah, gitu. Ditambah 12 DYT DT. Artinya yang ini. Yang nomor 7. Yaitu SFS min F0. Maka ini menjadi 12-nya kan konstanta. Jadi bisa diinikan saja. 12 konstanta kan dikurungkan gitu ya. Menjadi ini apa? SFS min F0. Berarti SYS
ya, min Y0. Nah, gitu. Ini jangan lupa kurungnya seperti ini ya. Karena, kenapa ini langsung nggak ada ini ya? Nanti kita cek. Karena di sini diketahui, di soal, kondisi mula adalah 0. Berarti kondisi mula saat Y0 di sini, atau ini, Y0 atau Y aksen 0, itu sama dengan 0. Maka nanti akan 0. Kalau misalkan di soal diketahui kondisi mulanya adalah Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, maka ini harus dimasukkan nanti nilainya gitu ya. Nanti kita cek. Plus YT. Nah, ini YT. YT apa? Nah, YT itu berarti FT ya sama dengan FS. Berarti ya udah. YT itu 32 YT berarti 32 YS. Nah, gitu. Langsung. Nah, tinggal ini. UT tadi apa UT-nya? Step. Berarti step itu adalah yang ini. UT. Nah, ini yang step. Berarti 1/S. Nah, ini karena 32 UT berarti 32 dikali 1/S. Berarti 32/S. Nah, sehingga dari sini kan kondisi mulanya sama dengan 0. Maka ini S dikali 0, ya 0-nya 0. Y aksen 0 sama dengan 0 kan? 0. Yang ini pun 0. Sehingga ini sisanya S kuadrat YS ditambah 12 SYS ditambah 32 YS sama dengan 32/S. Nah, itu. S kuadrat YS ditambah 12 SYS ditambah 32 YS sama dengan 32/S. Nah, gitu ya. Jadi sisanya yang itu doang, yang ada nilainya, karena fungsi awalnya sama dengan 0. Nah, ini Y dot itu sama, atau Y aksen ya, sama-sama aja. Sama dengan 0. Karena disebutkan kondisi mula di seluruh fungsinya sama dengan 0 di situ. Maka sisanya itu. Nah, dari sini kan kita bisa bentuk ya guys ya. Kita bisa bentuk persamaan sistem order 3 nih kalau dari sini. Karena kita kali silang tuh. Kita cek hasil perkalian silangnya menjadi seperti ini, YS. Nah, penurunannya gimana, Pak? Nah, penurunannya sampai menuju ke sini, ini emang kalau buku-buku luar tuh kadang pada nggak didetailkan oleh mereka, dianggapnya nanti teman-teman yang harus ngulik sendiri kita. Nah, kalau kita erase, kita tuliskan lagi. Nah, ini udah paham ya, kalau di kelas saya akan jodoh ke depan. Keluarkan kan YS-nya, kita punya YS di sini semuanya ya. Nah, maka sebelum hasilnya ke sini, nah, kita keluarkan YS-nya, YS-nya kita keluarkan, YS gitu nulisnya, boleh. Intinya huruf besar ya. Artinya di sini akan ada S kuadrat kan. Terus apa? 12S ditambah 32. Nah, itu kan. Ini 32/S. Nah, maka kalau kita bikin sama dengan YS, nah ini. YS 32 per yang ini dikalikan. Oh iya, jadi langsung yang atas ini. S dikalikan S kuadrat plus 12S ditambah 32. Nah, ini kita bisa faktorkan yang S kuadrat plus 12S plus 32. Nah, nanti kalian juga harus belajar memfaktorkan ini. Ini adalah pelajaran SMP ya, persamaan kuadrat, guys. Memfaktorkan persamaan ini. Waktu itu saya masih ingat banget guru saya, Ibu Yeni, guru matematika. Waktu SMP itu. Pelajarannya gini, S kuadrat plus 12S tambah 32. Faktorkan ya, gimana? Nanti S-nya berapa nih? Nilai S yang masuknya memenuhi persamaan ini. Solusinya, berarti kan solusinya adalah S-4, S plus S-8. Caranya adalah, masih ingat nggak caranya ini kalau memfaktorkan kayak gini? Faris ingat nggak? Faris dua-duanya lah, nggak apa-apa, ada dua Farisnya. Jadi, gimana, Riz? Kalau misalkan yang 32 tuh pokoknya kan dua angka gitu ya Pak. Yang pokoknya tuh A kali B itu sama dengan 32. Nah, terus A tambah B itu sama dengan 12 gitu. Jadi dapatnya angkanya 4 dan 8. Kalau Faris belajar itu di SMP atau SMA? Saya tuh di SMP, ingat banget waktu itu. Nggak tahu juga deh Pak, lupa saya juga. Lupa ya. Oke, itu saya ingat banget pas SMP karena waktu itu
saya alhamdulillahnya setiap dosen matematika ya, atau guru matematika lah, waktu SMP itu ibu-ibu juga ya dua-duanya, SMP ibu-ibu, SMK ibu-ibu, itu memang rata-rata seneng ngasih soal. Jadi beliau ngasih fundamental sainsnya, fundamental ilmunya, penurunannya gimana, rumusnya gimana, lalu soal yang banyak gitu. Nah, jadi kita nempel gitu. Sehingga ini tuh betul tadi, dikalikan 32, ditambahkan 12 gitu. Jadi kan tinggal nanti plus minusnya kita sesuaikan. Nah, ini plus-plus semuanya, oh, berarti plus semuanya. Jadi ini 4 kali 8 kan 32. Jadi ini ditambahkan 12. Nah, itu kan akhirnya kan jadi S kuadrat plus 8S plus 4S, berarti 4 tambah 8, 12 kan. Nah, lalu 4 kali 8, 32. Jadi ini 4S, 8S, 12S, ya 4 kali 8, 32. Jadi ketemulah seperti ini. Jadi, semudah seperti itu penurunannya, guys. Nah, ini dalam domain S. Nah, dalam domain S ini kan sebenarnya bisa di-plotting nanti di MATLAB. Nah, ini sudah diberikan input ya, inputnya yang step tadi, guys. Di input step tadi. Ini adalah solusi YS dalam domain Laplace yang sudah diberikan input step ini 32 nanti 32 per S ini. Ini sudah, tapi ini belum menjadi apa namanya? Belum ada solusi di dalam domain waktunya. Kita belum bisa ngeplot sistemnya. Ngeplot sistemnya yaitu dengan inverse transformasi Laplace nanti dalam domain waktu. Jadi ketemu nanti solusinya YT sama dengan sekian sekian sekian. Nah, nanti kita bisa ngeplot respon sistemnya dengan bantuan MATLAB. Karena kenapa saya akhirnya membahas ini, selain nanti akhirnya kalian bisa ngeplot sendiri tanpa bantuan MATLAB, kalian pun nantinya akan tahu bagaimana respon sistem order 1, respon sistem order 2. Nah, itu tuh di dalam pembahasannya, kalau nanti kalian ada yang sempat baca respon sistem, itu tuh tanpa dijelasin apa-apa, tiba-tiba dari fungsi S jadi fungsi T. Hanya menjelaskannya melalui inverse transformasi Laplace diperoleh nilai YT-nya sekian. Nah, artinya kan ada miss di situ. Nah, makanya harus tetap dibahas yang transformasi Laplace ini sih sebenarnya. Ya bisa-bisa saja saya cut, tapi lebih baik dibahas deh gitu. Ya nanti kalian nggak bingung. Karena saya alami sendiri waktu saya S2 itu sistem belajar sistem kendali di S1 karena memang bukan jurusan sistem kendali S1-nya, jadi dibahas sekilas. Nah, pas saya S2 ngambil sistem kendali, pusing karena kok gimana ini caranya gitu. Kan saya belum belajar. Nah, padahal mah dari transformasi Laplace ini nyambung gitu. Pas ujian awal masuk juga nih, saya waktu masuk S2, saya bisa ngerjain itu bukan karena belajar sistem kendali, tapi karena belajar matematika teknik waktu S1. Oh, ini kok transformasi Laplace saya pernah. Ternyata di sistem kendali itu adalah selalu ada transformasi Laplace, ada inverse transformasi Laplace gitu. Begitu guys, biar lebih masuk lah gitu ya. Untuk apa sih belajar transformasi Laplace gitu? Nah, itu untuk di sistem kendali nanti merancang sebuah controller. Nah, mana kursornya? Nah, kita erase, kita balikin ke pointer. Nah, coba kalau ini kalau membuat kayak tabel transformasi Laplace, udah dicoba? Udah dicoba kan? Ini mah gampang aja kan? Nanti kalau di buku ininya teman-teman ada di buku Katsuhiko Ogata ada. Saya kan udah share ya sebenarnya ya. Control System Engineering di sini. Di tabelnya kalau kalian mau ngecek ke perpus guys, buku fisiknya kayaknya sudah ada. Saya udah nah ini yang tabel tadi yang saya ngambil dari sini. Lalu yang linearity theorem atau Laplace transform theorems-nya ngambil di sini. Nah, nanti ada partial fraction expansion-nya juga. Teman-teman juga belajar di... Oh, ini ada yang nggak hadir nih. Siapa? Aisyah.
Oh iya, ada kegiatan ini. Ormawa. Terus ada yang lebih lengkapnya lagi, si tabel transformasi Laplace-nya di Ogata, guys. Preface, contents. Nah, Laplace itu di... Nah, ini. Laplace Transform Table, halaman 859. Ini lebih lengkap. Nah, pasangan-pasangannya. T itu kan TUT ya, ini disebutnya sebagai T aja, super S kuadrat, yang unit step 1, misalkan AT, A gitu dalam domain waktu berarti kalau 1 super S, kalau 5, 5 per S gitu ya. Kalau unit impulse, dot T, ini ada fungsi impulse yang dia cuma ada di detik pertama aja, atau di detik ya pertama, tak ada satu angka, selainnya hilang gitu. Cuma ada di satu T saja, nah ini menjadi T. Jadi kalau 5 dot T berarti 5 di sini Fs-nya. Nah, ini ada kalau tadi pangkat minus AT itu tuh satu per S plus A. Terus kalau sinus omega T, cos omega T, cos H, sin H itu apa ya? Ini kalau pangkat minus AT dia ada digeser, nah jadi seperti ini fungsinya. Lebih lengkap lagi di Ogata ya nanti kalian. Ini juga ada kan properties of Laplace transform, sama kayak tadi. Kalau ada K di sini, kalau tadi disebutnya sebagai K, ini disebutnya sebagai A, sama aja. Ada partial fraction expansion juga nanti. Nah, artinya kalau di sini gimana nih? Kalau di sini 20 FT dari ini. Jadi cara menjawabnya nanti. Jadi guys, kita cek. Jadi transformasi Laplace dari FT beda. Beda dengan apa yang diucapkan. Erase. Transformasi Laplace dari FT sama dengan ini kan 20 kan, 20-nya fungsi ini kan langsung dikalikan dengan seper S ya, gitu, seper S. Maka ini menjadi 20 per S. Gitu doang. Karena di sini, nah, atau yang di awal. Nah, fungsi FT-nya 5 misalnya. Berarti 5 per S. Gitu. Terus yang ini, 15T. Lihat ke tabel. Transformasi Laplace dari 15T, nah FT kan. Tadi juga harusnya ditulisnya gitu ya. Nah, apa tabelnya? Lihat tabel. Nah, FT itu sama dengan yang TUT, nah, seper S kuadrat ya. Berarti ini kita bisa, ini kan, keluarkan kan, 15. Transformasi Laplace dari T kan gitu kan. Kalau tadi ada UT-nya itu menandakan sebagai inputnya ya. Berarti 15 dikali dengan T itu apa tadi? Seper S kuadrat. Nah, seper S kuadrat. Jadi 15 per S kuadrat. Nah, yang ini, sok, 6T kuadrat gimana? Berarti transformasi Laplace dari 6T kuadrat berapa? T kuadrat, Mbak. Berarti T kuadrat itu adalah T pangkat N UT. Nah, yang ini. Yang nomor sebelah kiri, nomor 4. Ini, N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Artinya di sini menjadi, ini kan ada T pangkat N. Nah, ini 6-nya dikeluarkan dulu biar nggak bingung. Nanti tinggal dikalikan saja. N faktorial, N-nya di sini kan, N-nya sama dengan 2, berarti 2 faktorial
per S pangkat N plus 1. S pangkat N plus 1. N-nya 2 tadi. S pangkat N plus 1 berarti 2 plus 1 kali dengan 6. Nah, 2 faktorial kan 2 kali 1. Nah, berarti 6. 2 kali 1-nya 2. S pangkat 3 ya. Ini 12 per S pangkat 3. Nah, coba yang dua ini. Yang dua ini tulis dulu, nanti sebutin jawabannya. Saya mau ngambil minum dulu. Coba dulu yang T. E pangkat minus 10T sama 6E pangkat minus 10T dikalikan dengan cos 4T. Nah, itu ada di tabel yang Ogata. Kalian buka buku Ogata yang tadi saya sampaikan, nomor berapa gitu, halaman berapa. Berarti yang nomor 4 ini masih ada ya fungsinya di tabel TE pangkat minus 10T. Ada nggak? T digeser. Nah, ini yang ini. EAT FT. E pangkat minus 10T dikali T kan? Berarti pakainya yang ini, tapi fungsinya yang T. Yang ini. Seper S kuadrat. Jadi AS-nya itu diganti dengan S plus A. S plus A. A-nya berapa? Minus 10. Saat kita, kalau di dalam Ogata ada ya langsung nggak? Nah, ini ternyata ada. TE minus 10T. Di seper S plus A kuadrat ya. Iya, sama.
Nih guys, kita cek ya. Yang nomor 4 ya. Nah ini. Ini kalau tanpa melihat tabel pun, kalau ada E pangkat minus 10T atau E pangkat minus AT, E pangkat AT itu tuh sama dengan frekuensi shift ya, yang di tabel kanan, frekuensi shift teorem yang ini. Nah, yang ini. Jadi digeser sebesar A gitu jadi nantinya. Maka kita tuliskan di sini. Minus AT, berarti E pangkat minus AT, FT. FT-nya sama dengan T kan, yang nomor 4 ini nih. Yang ini nih. Ires. Nah, E pangkat minus AT dari ET. Maka di sini kan menjadi Laplace transform dari T pangkat, T dikali E pangkat minus 10 T kan gitu. Artinya kita cari fungsi awalnya, yang ini kan 1/S kuadrat. T kalau di ini kan 1/S kuadrat. Nah, berarti di sini dibikinlah kalau ininya T, maka Laplace transformnya 1/S kuadrat. Nah, tapi karena ini digeser sebesar A, A-nya yang mana minus 10, atau ya 10 lah kita anggap sebagai 10, maka di sini kita ubah yang tadinya 1/S kuadrat menjadi 1 minus A. Berarti tetap ya angkanya 10 ya. S plus 10 dikuadratkan. Nah, ini jawabannya untuk yang nomor 4. Atau di dalam bukunya Ogatama sudah langsung. Nih udah ada langsung. 1/S plus A dikuadratkan. Yang mana ini kan TE minus 10T. TE minus 10T. Nah ini A-nya kan A. 10. Jadi hasil dari yang tadi saya jelaskan, ini 1/S plus 10 dikuadratkan. Yes, benar berarti. Di Ogatan dia lebih lengkap nih. Jadi nanti cheat sheet-nya kalian boleh ya pas ujian bawa cheat sheet. Ini jawabannya berarti ini sudah ada di tabel, tapi kalaupun misalkan, tabelnya ternyata saya nggak lengkap, ya pakainya yang ini, frekuensi shift. Sebenarnya penurunan-penurunan dari Laplace transform table yang kiri, yang 7 poin ini, dengan Laplace transform theorems ini, nanti kita bisa menurunkan yang lain-lainnya, yang sudah diturunkan di Ogata ini, guys. Jadi nanti kalian boleh ini ya. Nah, yang ketiga. Apa ini, ada chat? Oh, ini Syakban langsung. Nomor 5, nomor 6. Oke. Saban. Oke, Saban, mantap. Nomor 6 di dalam, karena udah ngerjain. Udah saya suruh ngerjain, berarti Saban udah ngerjain. 6E cos 4T. E sama cos. Nah, artinya di sini 6E pangkat minus 10T cos 4T. Berarti kalau di Ogata ada nggak ya yang langsung yang sudah digeserkan? Nah, ini ada. Ini 6E minus 10T cos 4T. Ya, cos omega T yang ini fungsinya. Oke, Ban. Ini kalau pakai tabel kan, di Ogata udah langsung pakai tabel, langsung jawab aja kan sebenarnya FS-nya atau YS-nya ya. Jadi kalau pakai Ogata nih, transformasi Laplace-nya dari FT ya. Ini Laplace transform dari FT ya, transform. Kalau pakai Ogata di sini S plus A. S plus A-nya itu 10. Berarti S plus 10 dibagi, ini 6-nya nanti dikalikan di depan atau di belakang boleh. S plus 10 dalam kurung S plus 10
dikuadratkan, ditambah omeganya berapa? 4 kuadrat. Dikalikan dengan 6 ya. Chat Saban. 6S plus 20 plus 16. Bener, Ban? 6S plus 60 berarti ya, nanti dikalikan aja sih ini ya, biar. Nah, ini kan K, ini kan konstanta K ya kalau dalam tugas kalian kemarin sebenarnya, yang nggak akan berubah sistemnya. Oke, seperti itu. Ini masih mudah lah ya. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu nih tabel logatanya ya, ini kan digeser ya udah, cek aja di sini yang ini, yang nomor 4 ya, fungsi nomor 4 yang ini. Berarti 6E pangkat AT dari FT. FT-nya apa? Fungsi cos. Nah, fungsi cos itu apa? Ini. S per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, digeser sebesar AT. Nah, minus AT. A-nya berapa A-nya? A-nya 10. Nah, berarti sudah. Yang tadinya cos itu S per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, diganti S-nya menjadi S plus A. S plus A-nya. A-nya berapa? Tadi kan minus 10. Jadi S plus A. A-nya tetap sebuah nilai 10 itu tadi ya, 10. Berarti yang tadinya S, jadi S plus A, yang tadinya S kuadrat, berarti S plus A dikuadratkan. Itu pergeseran ya, frekuensi shift theorem. Jadi kalaupun misalkan kalian, aduh, saya di cheat sheet-nya nggak nulis fungsi ini, misalkan. Nah, itu harus boleh nanti pakai yang ini. Nah, yang Laplace transform theorem-nya ini. Oke. Aman kah? Aman ya? Mudah ya? Mudah-mudahan. Oh iya, PS. Kan sekarang pertemuan ke-6, besok pertemuan ke-7. Nah, besok itu akan ada inverse transformasi Laplace sama respon sistem. Sebenarnya respon sistem udah kalian lakukan kan ya, yang gain controller itu, tapi saya akan bahas materinya lah. Jadi UTS, nanti SI semua ya, 3 SKS. Materinya, ini catat nih, ingat-ingat, berarti definisi apa nih, ada chat apa nih? Maaf, Sabtina baru bisa join. Oke, Sabtina. Nah, pertama definisi-definisi ya. Sistem kendali, banyak kan di slide yang pertama kali itu ya, sistem kendali. Lalu, ini, block reduction ya, reduksi diagram blok. Lalu, apalagi? Laplace transform. Dan besok, inverse Laplace transform. Lalu, gain controller ya. Nah, minggu depan akan dibahas rumus-rumusnya, dikonfirmasi lah yang sudah kalian lakukan ya. Nah, gain controller. Udah seperti ini. Kalian boleh nanti pas UTS punya cheat sheet ya. Jadi daripada nyontek diam-diam, mending nyontek yang halal ya. Ukurannya kertas 1 lembar A4. Bolak-balik. Sekecil apapun selagi itu terlihat, menuliskan rumus, menuliskan apa-apa itu boleh. Dikumpulkan nantinya, pokoknya setelah UTS-nya, dikumpulkan bareng. Oke, begitu. Nah,
Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi sih. Sebenarnya sama aja kan materinya. Ini kan fungsi transfer nih, YS-nya itu ya. Nah, ini pun sama untuk melanjutkannya. Misalkan ada sebuah fungsi menentukan fungsi transfer ya. Fungsi transfer dari persamaan diferensial seperti ini. Find the transfer function represented by ini dct per dt ditambah 2ct sama dengan rt. Biasanya kan cs per rs ya di dalam t gitu, dalam domain waktu. Nah, taking the Laplace transform of both sides, assuming zero initial conditions, we have, nah, ini zero initial condition sama aja seperti yang tadi, guys. Yang tadi kan dct dt. Nah, ini dct dt berarti turunan pertama dari dt. ct. ct ini kan nanti ini disebutin sebagai f ya. Nanti ada y, ada x misalnya. Itu sama aja ya. Ini Pak. Jadi kalian jangan bingung, kok yang tadi mah C, yang ini mah F di sini di Laplace transform theoremsnya itu sama aja sebenarnya. Tinggal SCS berarti min C0. Nah, karena C0-nya nggak disebutin berapa, anggap aja kalau di soalnya nggak disebutin berarti kondisi awalnya, assuming zero initial condition-nya, ya itu, zero gitu. Assuming zero initial conditions. Maka dct dt, nah kita pakai rumus yang ini, yang Laplace transform theorems, yang differentiation theorems. SCS karena C0 ini sama dengan 0, maka ini SCS, S di SCS, lalu yang ini CT, nah, CT kan udah langsung CS aja, ini. Nah, CT berarti ini FT, Laplace transformnya CS, nah, 2CS, RT, nah RT ini karena sama seperti tadi FT berarti RS, nah berarti the transfer function G of S, GS is, nah GS-nya selalu CS per RS ya. Atau CS per RS itu output apa transfer function kan. Nah ini seper S plus 2. Ya itu menentukan transfer function sih, sama seperti yang tadi yang di sini juga kan jadinya transfer function nih. Ini transfer function kan, YS itu. Nah, artinya di sini ini udah bisa lah kalian ya, CS per RS-nya. Jadi keluarin CS-nya, dikalikan dengan S plus 2, ini RS. Sudah, berarti ini CS per RS-nya, ini RS-nya pindah ke sini, S plus 2-nya pindah ke kiri, ke kanan. Ini kan, kalau ini pindah, sisa 1 di sini. Di ini, coba. Oke. Ya, ini sama seperti yang tadi, cuman yang ini mah si transformasi Laplace-nya si inputnya fungsi rem, berarti U-nya kalau tadi U-nya dalam fungsi step, yang ini kalau ini mah jadi rem. Nah, rem itu transformasi Laplace-nya apa? Transformasi Laplace-nya seper S kuadrat. Jadi kalau misalkan di sini remnya berapa? 2U, berarti 2 per S kuadrat gitu. Lakukan hal yang sama. Ah, ini saya, Pak, ini kenapa beda-beda? Yang tadi C, yang tadi F, yang tadi Y, yang sekarang X, ini sama aja sih sebenarnya. Jadi fungsinya ini diturunkan terhadap T gitu, terhadap waktu. Ini ada yang sudah ini? Nah, kalau ini bedanya apa? X nolnya 1, X aksen nolnya atau X dotnya min 1. Sehingga kalau kalian nanti masukkan ke sini, kan di sini kan fungsinya kuadrat ya. Penurunannya 2 kali. Nah, yang ini. Ada S kuadrat Fs, ada SF0, F aksen 0. Nah, maka kalau tadi mah yang di soal ini, initial conditions-nya dianggap sebagai 0, yang ini pun dianggap sebagai 0. Nah, kalau ini, initial condition-nya X0-nya itu adalah 1, X aksen 0-nya adalah minus 1. Sehingga harus ditulis yang penurunan yang ini tuh. Maka yang tadinya SF0 berarti min S dikali F0-nya berapa tadi? 1, ini X0-nya berarti 1. F0 atau X0 sama aja, ya, tergantung sistemnya, mau F, mau X. Nah, kalau tadi X
aksen nolnya -1. Jadi ada nilainya. Jadi ini harus ditulis. Coba ini ditulis dulu oleh kalian, nanti fotokan, boleh fotokan di grup atau boleh fotokan di sini. Di sini bisa kan jawab, screenshot, atau misalkan insert file juga bisa tuh, in your computer atau apa. Coba dijawab sedikit aja sebentar. Oke, Sabtina nggak apa-apa, ini Sabtina baru balas. Nah, ini saya mau share sedikit nih guys. Kan kemarin ada temen angkatan 24 ya, yang dapat lomba tuh. Siapa? Rifai ya, yang ini nih. Saya ingin sharing terkait panduan ini. Atau saya cek di mata kuliah kemarin kan kayak listrik ya. Nah, ini nih. Saya select, kita masukkan ke sistem kendali ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mulai berstrategi ya. Berstrategi. Oke. Nanti kita bahas deh, biar nggak di-record dulu. Nggak apa-apa sih sebenarnya di-record juga ya. Tapi maksudnya biar nanti kalian ada ini. Nah, kita langsung saja, nanti kita akan bahas sekilas tentang itu, tentang pengakuan SKS di luar kelas ya guys ya. Kalau misalkan kalian ikut PKM, angkatan ini kan bisa ikut PKM nih, nanti Faris, Nina tuh yang itu Rifki, ajakin teman-temannya kalian bikin PKM, bikin satu judul, ajakin kolaborasi dengan prodi lain di UPI Purwakarta, kan karena memang mayoritasnya harus berkolaborasi antar prodi ya. Terus nanti tuh misalkan dapat tuh sampai didanai. Nah, meskipun nggak lolos BIMNAS tapi sampai didanai. Nah, itu bisa diakui SKS-nya. Nah, UPI udah mengeluarkan aturan baru tahun 2023 kalau kita mengikuti lomba nasional. Itu tuh kalian bisa mengklaim sebagai SKS konversi. Jadi, misal kalian ada nilai mata kuliah yang, atau misalnya mata kuliah ini sulit nih, saya mau konversi, atau misalkan saya nggak tahu ya, boleh mengkonversi mata kuliah yang lampau, yang misalkan kalian nilainya jelek atau gimana, mau diubah dengan surat konversi, itu saya harus pastikan dulu ya. Nah, itu tuh bisa dikonversi dengan, saya mau mata kuliah sistem kendali nih, semester ini saya ngambil semester sistem kendali, lalu nilai saya jelek, bukan jelek, nilai saya jelek, tapi saya udah ikut lomba, dapat kejuaraan, setara misalkan setelah dihitung pakai rumusnya 8 SKS misalkan. Nah, itu tinggal bahasa ekstrimnya tinggal tunjuk aja, kalian mau yang mana sih yang dapat nilai A gitu. Mata kuliah mana, asal SKS-nya masih memenuhi. Kalau 8 SKS berarti 3 yang 3 SKS, terus yang 3 SKS lagi, terus yang 2 SKS misalnya. Itu boleh nanti. Tapi kalian harus mengikuti kegiatan. Kegiatannya apa saja nanti kita bahas. Nah, ini kita bahas langsung aja, guys. Nah, ini pakai yang ini ya. S kuadrat Fs, SF0, F aksen 0. Nah, berarti yang ini S kuadrat. Nah, ini transformasi Laplace ya. Dari ini, maka ini S kuadrat XS. Nah, ini ya, S kuadrat XS. Terus, min SX0, min XX0, min X aksen 0, ditambah 2, kalau yang satu kali itu SF, sama nggak ya, SFS juga, SXS berarti ini. Nah, ini karena ada konstanta nih, dikurungin. Karena nanti biar pengali 2 ini kan untuk keseluruhan ya. Hati-hati, jangan sampai keliru. SFS berarti SXS, SXS, min X0.
plus 5xs. Nah, ini 2u. U-nya itu fungsi apa? Rem. Fungsi rem itu kt. Berarti cek lagi. Nah, yang ini kt ini. 1/s kuadrat. Berarti kalau 2s, 2/s kuadrat. Nah, saya saat belajar ini di S2 waktu itu, kan kepake juga ya rumus-rumus ini di S2 ya. Saya bingung dengan hitunglah misalkan seperti ini. Dengan U adalah fungsi step. Lah, apa fungsi step? U-nya apa berarti fungsi step? Karena saya nggak belajar waktu itu. Belajar waktu transformasi Laplace. Jadi ingatnya pas transformasi Laplace. Itu pas ujian masuknya, teman-teman, pas ujian masuk ke prodi sistem kendali itu, oh, fungsinya apa ya step. Oh, step itu gitu. Jadi untungnya keinget gitu karena kepakai gitu pada akhirnya. Waktu itu kalau nggak salah tuh yang tes tuh 7 orang gitu, yang keterima tuh 3 orang. Yang keterima waktu S2. Saya kan masuknya di semester genap waktu S2 tuh semester genap tuh semester 2 lah. Karena masuk semester genap, jadi pas masuk kelas itu bareng sama anak-anak fast track gitu. Anak-anak S1 sistem kendali lanjut ke S2 sistem kendali. Nah, dari situ wah bener kerasa gitu ambisinya teman-teman di ITB. Nah, sudah seperti ini, 2/s kuadrat. Nah, karena di sini ada nilai awal, maka ini menjadi S kuadrat XS. X0-nya berapa? 1, berarti min S. Ini X aksen 0-nya min 1. Oh, berarti min 1 dikali min 1 plus 1. Plus 2SXS berarti 4SXS. Min. Apa? Ya, min ya. 2 kali X0 berarti min 2. Terus tambah 5XS 2/S kuadrat. Kita selesaikan S kuadrat XS plus 1. Oh, ada angkanya ya. Berarti ini tuliskan lagi aja. S kuadrat XS min S ya, ini min S. Yes. Min S plus ini 1 min 2 berarti minus 1. Kires min ya. Di mana ini kursornya? Oh, di situ. Sorry ini salah. Nah, XS min 1 terus ditambah 4S XS plus 5XS. Ini XS sama 5, ES sama 5 itu hati-hati ya kalau kalian nulis. Kalau diketik mah enak sih. Ya tinggal nanti kalian kelompokkan, dibikin XS sama dengan apa gitu. Nanti kan akan menghasilkan sebuah persamaan ini, transfer function. Jadi nanti XS-nya dikelompokkan, terus nanti yang konstanta kayak min S, min 1, nah itu pindah ruaskan saja. Nanti akan ketemulah fungsi transfer function yang akhirnya ya. Itu silahkan nanti kalian selesaikan. Oke. Karena sebuah pelajaran itu harus diulang lagi, 3 SKS itu 3 SKS di kelas, 3 SKS di rumah atau di kosan, terus ada eksplorasinya, ada tugasnya sebenarnya itu, jadi tugas kalian nanti mau eksplorasinya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita akhiri? Nanti kita akan bahas terkait pengakuan SKS di luar kelas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan bahas minggu depan tentang inverse transformasi Laplace, lalu bahas yang respons sistem order 1, order 2,
ya sudah mengkonfirmasi tugas yang kalian minggu kemarin ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala apa-apa. Karena hari ini teman-teman dosen itu udah ada kenaikan pangkatnya ya, yang asisten ahli dan lektor, juga ada yang lektor kepala yang di prodi lain. Jadi pada ke Bandung sekarang penyerahan jabatan fungsional baru lah gitu ya. Pada ini kan ya, diundur ya kelasnya. Oke, itu saja berarti untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.